Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Aprilia dengan NIM A1E1230092. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas yaitu mengenai kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Ada 7 poin yang akan saya bahas mengenai kewirausahaan ini. Apa aja sih poin-poinnya? Mari kita lihat. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan peluang bisnis dengan mengumpulkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan keahlian untuk menciptakan nilai tambah dalam masyarakat. Ini juga melibatkan kreativitas, inovasi, resiko, kemampuan untuk mengelola suatu usaha secara efektif. Selanjutnya itu ada perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha. Dimulai dari kewirausahaan itu merujuk pada konsep umum menciptakan, mengembangkan, dan mewujudkan peluang bisnis baru dengan menggabungkan berbagai sumber daya. Sedangkan wirausaha yaitu mengacu pada individu atau kelompok yang aktif terlibat dalam menjalankan usaha bisnis, baik baru maupun yang sudah ada, dengan mengambil resiko untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi kewirausahaan adalah konsep yang mencakup ide dan proses secara umum, sedangkan wirausaha lebih menyoroti individu atau kelompok yang menjalankan bisnis dengan mengambil resiko. Poin kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai perbedaan antara UKM, usaha kecil dan menengah, dan UBI atau usaha besar dan internasional. Dalam skala usaha, UKM ini usaha kecil dan menengah biasanya memiliki skala yang lebih kecil dalam jumlah produksi, penjualan, dan jumlah karyawan. Mereka cenderung melayani pasar lokal atau regional. Sedangkan UBI, usaha besar internasional, memiliki skala yang jauh lebih besar dalam hal produksi, penjualan, dan jangkauan pasar. Mereka mungkin memiliki operasi di banyak negara dan melayani pasar global. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yaitu adalah sumber daya. UKM sumber daya yang tersedia untuk UKM biasanya lebih terbatas, termasuk modal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Nah, sedangkan UBI, usaha besar internasional, memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, infrastruktur, dan jumlah sumber daya manusia yang lebih luas dan canggih. Selanjutnya yaitu terletak pada perbedaan pasar sasaran. UKM ini cenderung berfokus pada pasar lokal atau regional dan melayani kebutuhan konsumen di daerah tersebut. Sedangkan UBI, usaha besar internasional ini memiliki kemampuan untuk melayani pasar global dan menjangkau konsumen di banyak negara. Dan perbedaan yang terakhir yaitu adalah di strategi bisnis. UKM ini cenderung menggunakan strategi bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar lokal atau regional. Sedangkan UBI, usaha besar internasional ini seringkali memiliki strategi bisnis yang lebih kompleks dan terstruktur, dengan fokus pada ekspansi global, diversifikasi produk, dan efisiensi operasional. Baiklah, sekian perbedaan dari UKM dan UBI. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Di antaranya adalah 1. Hendaknya memiliki kreativitas dan inovasi. 2. Bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan baik. 3. Memiliki kepercayaan diri. 4. Selalu bekerja keras. 5. Memiliki etos kerja yang baik. 6. Memiliki tekad yang kuat. 7. Memiliki koneksi dan jaringan yang luas. 8. Memiliki skill yang sesuai dengan bidangnya agar tidak kesusahan saat menjalani usaha. 9. Memiliki alat dan sarana yang memadai. Dan yang terakhir 10. Tentunya seorang wirausaha harus memiliki sifat pantang menyerah agar saat terjadi hal yang di luar perkiraan tidak langsung menyerah, melainkan tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menjadi seorang wirausaha sukses. Contoh-contoh pengusaha sukses bisa kita lihat pada tampilan gambar selanjutnya.
Selanjutnya di sini dari poin keempat, yaitu disiplin membantu menjaga fokus dan konsisten dalam menjalankan bisnis. Sedangkan kerja keras diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Komitmen adalah kunci untuk tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis. Sementara kerjasama memungkinkan kolaborasi yang produktif dan memperluas jaringan. Kombinasi keempat elemen ini memainkan peran penting dalam kesuksesan setiap usaha kewirausahaan. Nah, disinilah kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu sebagai strengths atau kekuatan. Disinilah inovasi produk, penggunaan teknologi, kemitraan atau kerjasama, serta brand awareness atau memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen terjadi. Weakness yaitu kelemahan di dalamnya terdapat biaya produksi infrastruktur, keterbatasan menu, serta ketergantungan teknologi. O yaitu opportunities atau peluang. Di dalam peluang terdapat tren kesehatan, ekspansi pasar atau peluang untuk menyebar luaskan layanan ke kota-kota atau daerah dengan permintaan yang tinggi. Ada lagi peningkatan perhatian pada lingkungan. Dan yang terakhir dari analisis SWOT ini adalah T, yaitu strengths atau ancaman. Di dalamnya memuat persaingan ketat, bisa jadi dari pengusaha dengan produk serupa atau perusahaan yang sudah mapan. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah, perubahan tren konsumen dan resiko finansial, di mana pasti akan terjadinya kenaikan harga bahan baku dari tahun ke tahun. Nah, ingatlah untuk selalu mengevaluasi potensi pasar, keuntungan dan resiko sebelum memutuskan untuk memulai bisnis baru. Selanjutnya adalah kreativitas, adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal dan bernilai, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir secara inovatif, melihat hubungan-hubungan yang tidak terduga, dan mengekspresikan diri dengan cara yang unik. Contoh simpelnya yaitu produk atau layanan baru, mengembangkan produk atau layanan baru yang belum ada di pasar, atau memberikan sentuhan kreatif pada produk yang sudah ada atau layanan yang sudah ada untuk membedakan dari pesaing pasar. Selanjutnya adalah invensi, yaitu adalah penciptaan sesuatu yang baru. Contoh dari invensi yaitu menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti sebuah alat canggih yang memungkinkan pengukuran kesehatan yang lebih akurat. Dan selanjutnya itu adalah inovasi. Inovasi adalah penggunaan sesuatu yang baru untuk menciptakan nilai tambah atau perubahan yang signifikan. Contohnya dari inovasi ini yaitu menggunakan teknologi yang sudah ada, seperti sensor kesehatan yang sudah ada di pasar, untuk mengembangkan aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan dirinya secara real time dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang telah diperoleh. Dan terakhir yaitu adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI adalah hak hukum yang memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik karya atas intelektual mereka. Ini termasuk hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Tujuan dari HKI adalah untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam pengembangan teknologi, seni, dan produk-produk. Dapat tugas bikin bisnis plan, tapi bingung mau bikin usaha apa. Enaknya bikin produk apa ya? Yang gak cuma enak tapi juga unik dan mudah dibuatnya. Coba deh cari inspirasi di luar, siapa tahu nemu ide. Bentar, ini kok ada banyak banget kulit buah yang berserakan ya. Sayang nih kalau dibiarkan jadi sampah. Wah, ada ide bagus nih. Buat usaha keripik dari kulit buah kayaknya bakal mind blowing deh. Terus nanti juga ada keripik buah dan manisan, biar lebih bervariasi. Siapa tahu bisa laku di pasaran. Nah, biar lebih menarik, bisa di-package dengan nama The Crisps. Terus dijual deh secara online dan offline.
The Crips, keripik dari buah-buahan yang gak cuma enak, tapi juga kaya manfaat.